Ibu, tablik itu apa sih gitu kan? Tablik itu kenapa saya juga naruhnya di terakhir karena tablik itu kan artinya menyampaikan. Jadi tablik itu adalah kegiatan yang melalui proses. Proses apa? Proses kecerdasan, fatona, proses sidik, jujur, proses amanah. Nah, baru kita menyampaikan. Makanya saya taruh tablik terakhir. Yang pertama nih Bapak Ibu. Sekarang kalau kita nggak cerdas, tidak fatona, apa yang mau disampaikan Bu? Bu Lia masih mantau? Kalau tidak mantau, saya tanya istri saya nih Bu. Halo aja Mbak Briner. Iya, siap. Jadi, ini aku kayak ngobrol di warung apa? Kayak ngobrol di ruang apa? Di ruang tamu, Bu. Karena kan saya ngomongnya begini mulu. Kita saut-sautan kayak MC kondang. Iya, nggak apa-apa tuh ya. Jadi ini kita akan apa namanya? Praktek. Ini loh bagaimana saya ngobrol sama istri saya sehari-hari itu gini loh. Jadi ya, saya ya. benar-benar nggak acting ya, Bu. Iya. Bisa kita pelajari bareng. Kalau ada salah kita coba diskusikan. Jadi gini, Bin. Kenapa saya taruh menyampaikan itu paling terakhir? Dan kenapa kita harus cerdas dulu sebelum menyampaikan? Sekarang logikanya, kalau kamu nggak cerdas, kamu mau nyampein apa? Ya, bingung. Iya. Misalkan Rion anak kita nggak ngerti apa-apa, cuma tahu ABCDEFG saat ini ya, saat ini. Terus dia mau menyampaikan tentang sholat, bisa nggak? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Artinya ternyata itu ya wajib untuk kita. Untuk kita sebelum menyampaikan ya kita harus tahu apa sih yang mau kita sampaikan. Nah makanya itu perintah pertama Allah pada Rasul tahu nggak apa? Iqra. Disuruh baca karena kita harus cerdas. Nah yang kedua yaitu amanah. Udah dikasih kecerdasan, mau disimpan sendiri atau diamanahkan ke orang lain. Karena kita juga kan mau jadi pemimpin nih di dunia nih. Jadi wajar dong kalau kita pemimpin tuh mengayomi bawahannya. Bawahan itu maksudnya apa? Orang yang belum mengetahui ilmu yang sudah kita dapat. Jadi cerdas, jadi tahu ilmu. Orang yang belum tahu ya diajarin gitu loh. Itu amanahnya. Nah yang ketiga, jujur dan benar. Banyak nggak Bin di luar sana orang pintar? Di Indonesia deh, nggak usah jauh-jauh. Orang pintar banyak nggak? Banyak. Nyatanya Indonesia maju nggak? Iya, belum, masih berkembang. Masih berkembang, terus berkembang. Mau sampai kapan? Udah 75 tahun berkembang terus. Iya. Nah pertanyaannya berarti sekarang adalah pintar udah. Ya kan? Tapi ketika pintar, dia itu melaksanakan sifat Rasul yang ketiga nggak? Si sidik ini. Orang-orang pintar sekarang banyak yang jujur nggak? Iya. Di luar sana banyak nggak yang jujur? Iya. Jarang. Iya. Terus ketika mereka sudah pintar, ketika ngomong depan umum, menyampaikan yang benar nggak? Belum tentu. Malah banyak yang diumet-umetin kan? Iya. Contoh gampang, kalau dakwah itu nggak boleh menerima imbalan atau meminta imbalan. Ada kan ayatnya? Ada. Tetapi pada nyatanya dia menyembunyikan kebenaran itu dan menerima imbalan nggak? Iya. Nah, seperti itu. Jadi mengapa kita harus mengikuti sifat Rasul? Karena sifat Rasul itu yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Baik menyelamatkan kita maupun menyelamatkan negara dan lain-lain. Nah itu udah 3. Nah yang terakhir menyampaikan. Nah pertanyaannya apa bener Bin? Semua orang itu wajib menyampaikan menurutmu? Iya wajib. Ini kita bisa share screen. Jadi kenapa kita wajib? Ternyata perintahnya sudah ada. Yang paling sederhana adalah menggunakan surat Al-Hasyr. Oh iya saya share screen dulu. Ini sering saya saya share di pengajian sebelumnya. Jadi di surat Al-Hasyr itu ternyata sudah jelas sekali. Mana Al-Hasyr? 103. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Jadi Allah bersumpah. Kita aja kalau bersumpah, itu kan sungguh-sungguh sekali maksudnya ya. Berarti kita serius banget nih. Sampai bersumpah. Nah, ini Allah bersumpah. Demi masa, demi waktu. Sungguh manusia itu rugi. Allah berfirman, manusia itu rugi. Jadi lucu ya, baru lahir di dunia kita udah dibilang rugi.
kecuali, nah ini menarikin sini, Allah memberitahu kamu semua itu rugi kalau tidak melaksanakan ini. Nah, kecualinya itu apa? Yang pertama kita harus beriman. Nih, bisa nggak share? Oh nggak bisa ya. Ya udah. Jadi kita tuh harus beriman, mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati. Berarti orang nasehatin itu menyampaikan nggak? Iya. Nah, jadi misalkan udah di situ ada tulisan saling. Iya. Kalau saling artinya bukan saya aja yang ngomong ke istri saya. Iya. Tetapi istri saya juga harus menasihati saya. Iya. Biar apa? Biar itu tidak rugi. Ya, balik lagi ke ayat 2. Biar kita nggak rugi, Bapak Ibu. Jadi jangan selalu berpikir, aku sudah punya suami saya yang nasihatin saya kalau salah. Jadi kalau saya salah nggak dinasihatin, itu salah suami saya. Oh, kebalik. Kita harus saling. Nah, iya. Jadi suami juga harus mendapati fakta bahwa suatu hari dia bakal dinasehati sama istrinya. Karena kalau enggak, rugi suaminya, nggak nerima nasihat. Ya kan? Iya. Gitu. Dan nasihatinnya untuk apa sih? Kebenaran. Iya. Jadi kalau suami salah diingetin, istri salah juga diingetin, dan saling menasihati untuk kesabaran. Balik lagi tuh, sabar lagi. Sparring partner. Nah, jadi ini saya yakin lah ngelihat orang-orang yang ada di sini kelihatannya udah pada nikah semua nih. Yang di YouTube juga insya Allah lah. Diturunin aja biar kelihatan live chatnya. Oh iya, ini ada live chatnya. Jadi Bapak dan Ibu, coba kita pikirkan baik-baik. Ternyata kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial, atau kehidupan dalam keluarga harus saling menasihati. Memang secara title, secara jabatan suami itu pemimpin, tapi ayatnya sudah jelas harus saling menasehati. Gitu. Yeah. Jadi si istri jelas harus dengerin nasihat suami. Tetapi yang umumnya terjadi biasanya suami jarang mendengarkan nasihat istri. Nah itu, kalau tidak mau mendengarkan berarti saya rugi. Betul. Allah sudah bilang rugi. Allah berfirman rugi. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Tapi yang penting nanti kita Sabrina share bagaimana caranya menasehati suami sehingga suaminya mau mendengarkan dan tidak rugi. Tidak tersinggung, mau mendengarkan tidak rugi. Kalau bapak wajar lah nasihatin istri juga pasti udah punya kesadaran, ya ini suamiku aku dengerin lah. Iya. Normal. Apakah hebat Bin suami nasihatin istri? Biasa aja. Wajar orang aku istrinya kok aku dengerin. Dibalik, apakah di sini yang laki-laki atau ibu-ibu yang ada di sini menasihati suaminya dan terjadi dan berhasil? Nah itu ada tipsnya. Ini ada komentar nggak nih Bu Riana? Komentar nggak Bu Riana atau Bu Lia? Boleh. Boleh komentar sebelum kita lanjut. Oke. Benar, Mas Biri. Tapi kan ada Jawa. Suami itu harus manut istri. Itu piye itu? Suami harus manut istri. Suami manut. Gimana? Sorry, istri manut suami. Manut suami. Iya, betul. Itu yang dalam kerajaan keraton itu. Iya, misalnya. Karena ya Mas, maaf saya nggak serius orangnya. Nggak apa-apa. Istri manut suami, ya betul. Ya. Terus kalau suaminya suatu hari minum gula, terus lama-lama kan sakit gula, apa iya nggak dinasihatin Bu? Saya jujur ya, nggak berani nasihatin suami. Soalnya kalau sudah suami bilang tidak ya saya diem. Oke. Tak bilang sekali nggak mau ya wes tuh ya. Beyejar. Ini pun kita berani untuk bisa share, kita berbagi ilmu ini setelah 4 tahun pernikahan Bu. Jadi enggak awal pernikahan kita langsung berhasil tuh enggak. Ini banyak jatuh bangunnya sehingga akhirnya saya sama Sabrina satu frekuensi. Oh iya, kita harus sampaikan ini. Penting ternyata. Iya. Ya, tanpa menyalahkan adat Jawa. Iya, betul. Tanpa menyalahkan adat Jawa bahwa istri tetap manut sama suami. Betul itu. Iya. Manut. Oke, terus. Lanjut. Al-Maidah ayat 3. Ini juga menarik, Al-Maidah ayat 3.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, banyak iklannya nih, maaf nih ya. Saya Quran gratis. Jadi dikasih iklan. Al-Maidah ayat 3. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan disembelih. Lalu, nah ini yang kalimat terakhir Bapak Ibu. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Jadi agama kita udah sempurna nih Bapak Ibu. Dan aku ridho, ini Allah yang ridho ya maksudnya. Aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah agamanya benar, Allah pun ridho, pertanyaannya mau diumpetin apa mau dibagikan, disampaikan ke orang lain. Misalkan nih saya kenapa kasih contohnya? Jadi gini Bapak Ibu, saya kasih contoh tuh yang mikro saja, yang kecil saja. Kenapa? Karena sesuatu hal itu memang harus dimulai dari yang kecil. Misalkan saya share nih sekarang nih di Zoom nih. Seolah-olah saya udah pede langsung bisa dakwah besar gitu. Padahal secara logika istri saya yang tahu betapa saya start tuh dari yang kecil. Cari sip Pak Eko. Jadi justru kita mau ngasih contoh bagaimana caranya menyampaikan hal-hal yang sederhana dengan cara yang sekecil-kecilnya, yaitu pasangan hidup. Seperti itu. Jadi kalau saya sama Sabrina nih, kita kan udah sama-sama punya kitab yang sama nih, Al-Quran. Kita sudah percaya benar. Ternyata Allah juga berfirman, ini sudah sempurna agamanya dan aku ridho. Pertanyaannya, kalau Allah aja ridho sama Islam, berarti Allah ridho nggak sama orang yang tidak mengikuti Al-Quran? Karena Allah ridhonya sama orang yang mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran Allah ridho gitu kan. Nah berarti ketika kita sudah sama-sama tahu, oh Allah ridho sama orang yang mengikuti agama yang telah diridhoi, yaitu Islam. Nah kalau saya lagi nggak sholat, berarti kan tidak mengikuti Islam. Allah bakal ridho nggak sama saya? Enggak. Kamu kasihan nggak setelah tahu, oh kalau Mas Giri nggak sholat, berarti nanti Allah nggak ridho. Nah, terus mau dijemin aja atau disampaikan? Sampaikan. Nah seperti itu. Jadi kita punya mindset itu Bapak Ibu. Kita harus berpikir karena ini pasangan kita, ya kita nasihatin. Tapi nanti caranya yang tidak seperti yang kemarin loh, kalau Bapak Ibu ikutin yang pas sidik, jujur, bagaimana kita tetap tidak bohong, tetapi tidak salahin aturan, seperti itu. Nah ini juga sama, bagaimana nanti Sabrina sebagai istri bisa nasihatin suami tanpa harus melawan. Nah, lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tahu agamanya yang Islam itu benar dan ternyata harus disampaikan. Nah, kebanyakan orang itu, tahu nggak Bin? Kenapa kebanyakan orang itu ketika dakwah selalu ragu? Kenapa? Mereka takut munafik. Oh iya. Aku belum suci, aku belum pantas kan gitu dah biasanya kan? Iya. Aku masih salah, masih suka banyak dosa. Iya. Pertanyaannya, kalau misalkan banyak dosa, apa iya kewajiban untuk menyampaikan jadi hilang? Ya enggak. Kita buktikan ya. Kita buktikan di surat Yasin ayat 17. Betul atau tidak kalau Rasul itu panutan kita? Betul. Kalau Rasul kita panuti, gitu kan? Artinya apapun yang dilakukan Rasul, sebenarnya harus kita ikuti nggak? Iya harus. Nah, ini di ayat 17. Nah, surat Yasin ayat 17. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Yang perlu digarisbawahi adalah kewajiban. Artinya, kalau itu disebut kewajiban, boleh enggak atau tidak? Ya. Nggak boleh enggak kan? Artinya Bapak Ibu, ternyata menyampaikan dalam kurung dakwah itu wajib. Wajibnya nggak usah dibikin besar dulu. Oh saya harus ke masjid-masjid, enggak harus. Yang sederhana, yang kecil dulu dari sebelah orang di sebelah kita. Jadi jangan berpikir saya masih berdosa, saya masih banyak dosa, saya masih belum suci, aku belum pantas. Nah hati-hati. Padahal
pantas nggak pantas itu bukan masalah, yang penting adalah wajib. Ada tekniknya, jadi Bapak Ibu gak usah khawatir masih banyak dosa tapi kok dakwah tuh gimana, ada tekniknya. Jangan sampai terjebak di ayat ini. Ayat selanjutnya adalah 61, 2 dan 3. Ini ayat terakhir nih Bapak Ibu, tenang aja, kita nggak terlalu lama, langsung praktek. 61, 2 dan 3. Ini pernah dikeluarkan oleh Bapak Guru nih. Iya. Jangan sampai kita jadi mengurungkan niat kita untuk dakwah. Oke. Di sini isinya, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Nah, jadi artinya gini, jangan kita ngomongin sabar kalau kita belum sabar. Ekstrimnya kan gitu. Tetapi kewajiban dakwah itu perlu nggak tetap? Perlu kan? Nah, gimana caranya? Allah benci ketika orang ngomong sabar tapi tidak sabar, tetapi ilmu sabar tetap harus disampaikan nggak? Iya. Nah, Bapak Ibu, bingung nggak? Coba dipikirkan baik-baik ya. Saya ulang lagi ya. Ilmu sabar itu bagus, penting untuk disampaikan ke orang. Tetapi Allah juga sampai berfirman, wajib loh menyampaikan. Hadisnya juga ada, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Iya. Terus ada satu ayat lagi nih kontradiksi. Jangan kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Itu aku sangat benci, kata Allah. Iya. Ini kita nggak ada briefing ya Bapak Ibu ya. Saya sama Sabrina tidak ada skrip, tidak ada perjanjian, tidak ada kerjasama. Ini pasti Bina juga lagi mikir nih. Mau dibawa kemana ini arah bicara? Pertanyaannya, kalau misalkan wajib ngomong, ilmu sabar bagus. Tapi kalau kita belum sabar, boleh nggak nyampein sabar? Nah, ini kan kelihatan tuh, mukanya mikir. Emang nggak ada diskusi sebelumnya? Ya, belum ngerjain. Tapi tahu ilmu sabar itu bagus dan tahu manfaatnya ternyata kan. Boleh nggak nyampein ke orang walaupun kita belum sabar? Padahal Allah berfirman, jangan kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Ya nggak boleh. Tapi ilmu sabar bagus. Iya, jalani dulu aja sebentar bisa. Nah, berarti itu harus jadi motivasi untuk menjalani. Kalau saya punya tips lain. Gimana? Kan Allah berfirman, jangan kamu mengatakan yang tidak kamu kerjakan. Iya. Padahal dakwah itu harus. Iya. Kalau saya, nih kita diskusi ya, kalau saya tetap sampaikan, tapi bilang gini, saya belum bisa ngejalanin. Mau nggak sama-sama ngejalanin bareng? Ingetin aku kalau aku salah. Boleh nggak? Jadi kita menyampaikan hal yang benar dan sudah menggugurkan kewajiban. Tetapi biar tidak dikunci Allah bahwa aku mengatakan yang tidak aku kerjakan, aku sampaikan, aku sedang menjalani sekarang dan masih banyak salah. Yuk kita sama-sama sabar bareng. Boleh nggak? Kalau itu beda. Kalau itu beda sama. Bedanya gimana? Bedanya adalah kalau itu berarti kamu sudah menjalani. Kalau misalkan kamu belum sama sekali, ya kamu tidak akan pernah bisa menasihati orang pasti. Oh, jadi kenapa Allah membuat ada ayat itu? Karena itu untuk menggerakkan manusia yang kita nasihati adalah karena karena kita sudah menjalani, ada aura-aura yang tadi loh, orang itu bisa tersentuh karena kita sudah menjalaninya. Jadi walaupun ibaratnya nih dalam 100 kejadian setidaknya sudah pernah menjalani sekali. Oh iya, sekali. Sudah boleh? Boleh. Nah, itu kan sudah kamu kerjakan. Gugurlah sudah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Contoh menasehati. Ini contoh menasehati nih. Jadi artinya misalkan dari 100 kejadian kita belum sabar 99. Iya. Tetapi satu sudah pernah sabar. Iya. Berarti sudah boleh menjalankan. Boleh. Kita bukan termasuk orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Iya. Gitu Bapak Ibu. Karena balik kesempurnaan hanya milik Allah. Mau di taraf sempurna mana kita aja tidak bisa menjangkaunya gitu loh. Jadi ketika kita sudah kerjakan, ya berarti ya sudah gugur tadi. Kita sudah mengerjakan. Nanti kalau memang ada kesalahan, silakan sholat taubat dan kerjakan lagi. Jadi sesimpel itu. Nah, sekarang langsung ke intinya. Kalau saya menasihati istri saya, mudah. Karena istri selalu dalam kondisi, oh aku mau dinasihati sama pemimpinku. Kan gitu toh? Iya. Nggak usah dibahas.
Gitu. Kalaupun ada yang mau bahas nanti kalau ada pertanyaan. Nah, kita langsung sekarang dari versi istri, bagaimana cara menyampaikan kalau suami salah, apalagi kalau misalkan suaminya pemarah. Oke. Misalkan, saya kasih contoh aja. Saya ini Sabrina, saya buka ya. Saya ini orangnya sebenarnya waktu awal-awal pernikahan ndablek. Iya. Nggak mau dengerin pendapat istri karena saya mikirnya saya pemimpin. Saya harus mimpin. Ya. Gagal dong pemimpin. Menurut saya saat itu adalah gagal dong saya mimpin kalau saya sampai dinasihati dan istri saya. Artinya saat itu saya kena tuh di ayat yang Al-Asr ayat 3. Harusnya saling menasihati. Iya. Tapi kita mari dengarkan kesaksian Sabrina. Bagaimana dia berjuang menyampaikan sampai sekarang kita klik, oh iya Bin, kamu benar. Tapi tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai pemimpin, ya kan? Iya. Monggo. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Aku malu nih. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, untuk ini real aja ya, langsung ya, untuk kepada suami saya sendiri, dalam kondisi yang saat itu memang anggaplah sulit untuk dinasihati. Saya ingat kata bapak saya bahwa untuk bisa kita merubah orang itu kan ya nggak bisa sama sekali kita merubah orang, hati orang tuh kita nggak bisa. Akhirnya yang bisa tuh siapa sih? Kan Allah. Otomatis seketika itu saya dimarahi atau misalkan saya tahu itu salah, saya rem dulu diri saya. Yang bisa, saya langsung sadar bahwa saya nggak mungkin bisa langsung nasihati suami saya di saat itu juga ketika ini kayaknya salah nih gitu. Karena saya tahu diri ketika saya pasti ngomong, ini akan menjadi pertempuran lah pasti. Makanya sebelum itu pasti saya akan mendoakan dulu. Saya akan doakan Al-Fatihah dulu untuk suami saya. Sampai saya minta sama Allah, saya minta timingnya. Saya minta timing untuk bisa menyampaikan ini. Karena ini harus disampaikan. Saya kembali ke Allah ini pasti mau Mas Giri balik ke jalan yang lurus. Sehingga saya mendoakan setulus-tulusnya lah. Kalau bisa saya berikan waktu dan tempat dan timing yang enak untuk bisa menyampaikan. Lalu saya bacakan doa terus Al-Fatihah sampai akhirnya ada momen itu bisa menyampaikan. Tapi dulu kalau sudah ada waktunya pun kita nggak bisa semena-mena langsung. Harusnya kamu gini loh. Nah, tidak seperti itu. Itu udah dikasih waktu, dikasih suasana, dikasih mood yang enak pun kita udah bersyukur. Pertama kita harus alhamdulillah. Ini nih saat yang tepat nih. Kita tahu nih posisinya. Nah, caranya adalah kalau kata bapak saya lagi, kalau memang mau ngobrol sama suami, kita kasih yang enaknya dulu. Misalkan suami saya suka nih minum teh hangat atau misalkan air putih hangat, Mas mau kita layanin dulu. Kopi kenangan. Iya. Mas mau minum kopi enggak? Kopi jiwa. Kayak gitu. Mas mau minum kopi enggak? Yuk pesan kopi yuk gitu. Jadi kita lagi melayani dia nih, yang ya kita memang lagi di peran dia. Nah, ketika dia sudah meminum itu atau sudah makan itu atau sudah dalam kondisi yang benar-benar enak, kita baru, Mas, aku mau ngomong sesuatu nih. Nah, ini kode. Jadi saya sampai berbulan-bulan memahami bahwa ternyata Bapak Ibu, kita sebagai pasangan suami istri itu harus punya kode. Betul. Kalau perlu dibicarakan, Mas, Bu, Mbak, apapun kita panggilan ke istri ya, atau ke suami, kita harus punya kode. Iya. Kodenya apa? Misalkan ini, kalau Sabrina saya bilang gini, Mas, Bismillah yuk. Iya. Itu harus ada kode. Kenapa? Itu adalah kode untuk pembicaraannya serius dan pasti nggak enak. Iya, betul. Tapi dengan kata bismillah, otomatis yang mau disampaikan itu pasti maknanya baik. Dan kenapa kita memilih bismillah sebagai kode? Karena bismillah artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah aja maha loh mengasihi dan menyayangi. Artinya pembicaraan itu dengan kode bismillah tadi pasti ujung-ujungnya kasih sayang dong. Iya, betul. Nah, jadi walaupun nggak enak, ternyata dengan kode itu kita langsung, oh iya, walaupun ini nggak enak, pasti maksudnya sayang. Nah seperti itu, Ibu. Jadi kalau dari sisi Mas Giri menangkapnya, ini kode memang yang wajib harus ada antar suami istri ya. Dan memang nggak ada ya,
sangat lebih tepatlah dengan memulai sebuah perbincangan dengan siapapun itu memang dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Dipaketin lah dengan auzubillah lah. Karena kan kasih sayang, setannya pun nggak bisa gabung karena kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu. Jadi lanjut, ketika saya udah kasih yang enak, terus saya bilang, Mas, aku mau ngomong Bismillah dulu ya. Nah itu kode yang Mas Giri proses sekian bulan. Walaupun dulu awalnya langsung masih nggak nerima, aku mundur lagi, berdoa lagi, kok masih belum nerima. Soalnya Bismillahnya nggak ikhlas waktu itu. Iya. Jadi oke ini Bismillah nih, Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Tapi tahu di sininya tuh belum Bismillah gitu. Jadi Bismillah baru di mulut aja. Iya. Gitu. Ketika Mas Giri tiba-tiba ngomong, iya aku Bismillah, tapi dia Bismillahnya belum kelihatan, kita tahu nih, oh kayaknya masih belum pas ininya menyampaikan kalau harus menyampaikan saat ini. Akhirnya saya mengerem dulu apa yang mau saya bicarakan, saya bahas yang menarik. Jadi saya urungkan dulu untuk menyampaikan kebenaran yang tadi, tapi saya sampaikan dulu yang hal-hal menarik dulu. Saya pancing lagi. Oh masih belum bisa, oke saya mundur 1 hari. Istilahnya saya ini untuk bisa menyampaikan pun ada prosesnya. Sehingga ketika saatnya harus menyampaikan, oh Mas Giri itu masih butuh seminggu loh untuk bisa menerima ini. Sampai lama-lama akhirnya kita udah cukup menitan gitu loh. Itu butuh waktu 4 tahun pernikahan. Kan gitu. Harusnya bisa lebih cepat ya. Oh iya, cuman ya nggak apa-apa namanya proses ya. Tapi di situ saya bermainnya. Jadi tetap saya diposisikan tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah. Pasti saya santai aja, santai, relax. Yang penting tujuan yang saya mau sampaikan itu keluar, bukan marahnya loh ya. Misalkan saya nggak suka Mas Giri lempar handuk, misalkan, jangan sampai Mas tolong dong kalau lempar handuk jangan ini, gitu. Tidak begitu. Saya cari tadi timingnya, saya pelan-pelan, biarin aja. Saya istilah kata dalam waktu tadi butuh 1 minggu untuk menyampaikan. Kalaupun memang harus 1 minggu, saya pelan-pelan saya dulu yang taruh nggak apa-apa. Saya udah pas belum ya timingnya. Jadi sebagai istri pun harus cerdik juga, harus cerdas gitu loh. Jangan sampai kita itu mau menyampaikan malah kita bumerang lagi, kita saya tidak menghormati suami atau bagaimana itu. Jadi dari sisi suami lucunya gini. Gimana? Misalkan aku dinasihatin. Terkadang logika manusia itu kalau orang udah salah, nasihatnya harus tinggi biar dia terintimidasi. Oh iya saya salah. Logika manusia kan gitu. Ternyata dengan cara yang seperti ini itu malah efektif. Contoh, saya lagi marah nih. Terus lawan buram. Iya. Kita nggak sejujur. Nah, jadi ketika saya marah dihadapin sama lawan bicara yang santai, kita jadi malu. Ibaratnya gini, situ mau main bola, tapi lawannya cukup cuma bawa kelereng. Terus saya main bola gocek-gocek yang bawa kelereng, malu nggak? Karena orang yang bawa kelereng mikirnya begini, lu ngapain gocek-gocek gua gitu, gua main kelereng. Jadi orang yang main bola pasti malu sendiri, paham ya Bapak Ibu ya maksudnya ya? Nah sama, ketika saya misalkan lagi tinggi, terus Sabrina nasihatinnya santai gitu. Pertama awal-awal, kamu tuh nggak lihat kondisi saya lagi marah ya, ngerti dikit gitu loh kalau lagi marah. Tapi gini tetap santai, lama-lama saya malu. Ngapain saya marah-marah gitu, santai mulu gitu kan. Nah sama kayak tadi main bola, yang satu main gundu. Kok digocek-gocek main gundu, orang nggak level, orang mau main gundu kan gitu. Nah akhirnya saya tuh ternyata jadi efektif, walaupun memang butuh proses. Tapi kalau kita memang inginnya adalah hasil yang berhasil gitu kan, nggak apa-apa, seminggu sebulan tuh nggak apa-apa. Nah terus yang kedua, contoh misalkan handuk atau piring kotor gitu, daripada Sabrina nasehatin cuci piring apa segala macam, dia membuat saya melihat bahwa di rumah tuh ada magic. Contoh, saya naruh handuk di lantai, kok besok udah nggak ada gitu. Oh digantung. Saya naruh piring kotor. Kok besoknya bersih? Magic ya, ini rumah ini magic ya gitu kan. Maksudnya itu, oh ternyata ngerjain dan itu bukan saya. Lama-lama malu kan, yang makan saya kok yang ngerjain orang lain gitu. Nah aku ada masuk nih. Banyak di luar sana mau digituin juga nggak akan ngaruh. Bener nggak? Bener ya ibu-ibu? Pasti tiap hari nyuci piring tuh sama naruh handuk. Bener kan? Nah pertanyaannya, kok bisa sampai Mas Giri sadar bahwa itu jadi magic? Itu bukan kita Bu yang ubah, jujur. Karena saya mohon
ya Allah tolong sadarkan suami saya untuk melihat bahwa itu salah. Jadi Allah kan maha baik, pasti insya Allah mengabulkan permintaan saya yang sederhana lah. Untuk menyadarkan sedikit bahwa menaruh handuk sembarangan itu salah loh. Bukan saya yang ubah, banyak di luar sana mas, yang mungkin 10 tahun tetap aja nggak akan sadar kalau naruh handuk itu sembarangan itu salah. Oh, aku juga jadi ingat waktu ini. Iya kan? Ya misalkan dulu aku nyuruh kamu untuk kuliah, ingat iya, ya? Iya. Terus Bida bilang aku nggak mau kuliah. Iya. Padahal aku paham kan karena orang pendidikan, belajar itu penting. Iya. Walaupun kamu nantinya nggak kerja, kalau perlu S3, biar iya, apa? Biar pintar. Kalau pintar nasihatin anak juga enak kan. Tapi saat itu Bina nggak paham, akhirnya saya juga sabar, biarin aja aku tunjukin aku kuliah, aku belajar ilmu baru. Lama-lama secara apa namanya pengetahuan kan jadi timbang tuh. Lama-lama Bina jadi sadar sendiri, ibaratnya kayak tadi istilah magic itu, Mas Giri ternyata makin jauh ya gitu kan. Tapi memang bukan itu maksudnya, tapi artinya ketika saya nunjukinnya ke Allah, ya Allah saya udah nasehatin, ternyata nggak dijalanin, ya terserah engkau aja ya Allah. Mungkin maksudnya beda, akhirnya ternyata bukan tekniknya yang bikin berhasil, tetapi pertolongan Allahnya yang berhasil. Iya betul, jadi keikhlasan kita sudah memahami bahwa itu Allah, Mas Giri begitu dan saya begitu, itu sudah seizin Allah, dan kita sudah memahami bahwa itu izin Allah, sehingga kita termasuk orang-orang sabar dan ikhlas tuh. Makanya Allah menolong kita sesuai dengan ayat Al-Quran Al-Baqarah 153. Jadi makanya kalau misalkan kita tadi bilang teknik kita itu sebenarnya nggak di situ, tapi lebih kepada kita selalu memahami bahwa setiap kejadian yang ada di diri kita dan orang lain, maksudnya kayak anak-anak gitu ya, terjadi itu karena sudah seizin Allah. Kita tuh menyadari betul dan kita langsung minta tolong. Karena untuk menyuruh yang sepele aja kita nggak mungkin bisa menggerakkan hati orang itu, malah yang ada bisa jadi berantem. Makanya saya langsung aja ke Allah dulu, baru saya action, tapi dengan kondisi timing yang sudah tepat. Balik lagi ya Bu, Pak. Jadi jangan sampai kita punya anggapan kita yang bisa mengubah dia. Nggak ada. Yang bisa mengubah hanya Allah. Sekali lagi. Jadi jangan sampai istilahnya sesuai dengan tadi ayat yang kewajiban kita itu menyampaikan. Jangan sampai kita itu punya anggapan apa yang kita sampaikan itu wajib dia jalanin gitu ya. Gimana? Boleh, mungkin ada yang mau pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Terkait menyampaikan. Ayo Bapak Ibu ada yang bertanya? Iya. Lanjut wae Pak Eko. Jadi gimana Pak Eko? Mau bertanya mungkin Pak Eko. Sini ada Pak Eko, ada. Bisa lihat banyak itu nggak sih? Ini ya? Oh ini chat ini. Nah, coba. Ada Pak Eko, Mas Budiman, Bu Lia, Bu Munjiati, Pak Panji Koko, Pak Iwan. Mas Eka itu ya? Mana? Yang Eka doang itu Mas Eka. Oh nggak tahu. Lanjut kata Bu Lia. Oke. Kalau di YouTube gimana di YouTube? Itu ada perandaian. Berarti perandaian tadi udah. Itu yang kapan Mas Giri mampir ke Bandung? Ini Bu Eri ya? Sepertinya. Iya, tunggu undangan Bu Eri kalau ke Bandung mah. Iya dong. Alhamdulillah ini kan udah mulai bisa dilonggarkan gitu ya untuk keluar kota. Gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya balik lagi dalam menyampaikan ini yang Allah butuhkan adalah kita punya niat untuk menyampaikan. Betul. Tetapi buang jauh-jauh apa yang disampaikan harus berhasil untuk dilaksanakan oleh si penerimanya. Iya betul. Itu buang jauh-jauh. Logikanya gini, Bapak Ibu, ini contoh lagi suami istri ya. Ketika saya tahu jodoh itu milik Allah, dikasih oleh Allah, ya kan? Yang lucu, sejak kapan kita pindah mindsetnya? Saya ulang ya. Ketika saya tahu jodoh itu milik Allah, pertanyaan berikutnya, sejak kapan kita pindah bahwa yang berusaha membimbing atau mengubah istri itu adalah hak kita? Sejak kapan? Sabrina misalkan adalah milik Allah, haknya Allah kan itu kan. Iya. Bahkan ketika sudah menikah pun Sabrina masih
jadi haknya Allah. Iya. Terus dalam perjalanan pernikahan, sejak kapan kita punya mindset bahwa menasehati dan membimbing istri jadi baik sampai berhasil baik itu tugas kita. Membimbingnya benar, tapi sampai dia jadi baik itu tetap haknya Allah. Nah itu hati-hati. Jadi kita tahun ketiga tuh baru mikir, emang udah Allah aja lah. Itu udah 3 tahun berjalan dinasihatin juga. Memang bukan tugas kita untuk sampai berubah kan gitu. Akhirnya ketika di tahun ketiga kita bener-bener pakai ilmu sabar itu yang bahwa untuk mengubah sesuatu kamu mau pakai cara sendiri apa pakai pertolongan Allah. Iya. Toh juga ini punyanya Allah, ini haknya Allah gitu kan. Iya. Ya wis lah, dalam mengubah dia pun pakai caranya Allah. Iya. Nah gitu. Jadi ketika kita nolkan, udah pakai caranya Allah aja, itu malah berhasil. Dan efektif. Dalam sekejap langsung. Sampai sekarang alhamdulillah kita hitungannya menit ya. Iya, alhamdulillah. Kalau dulu sampai berhari-hari, berminggu-minggu, sekarang hitungannya menit. Iya, alhamdulillah. Gitu. Tapi tadi metode yang disampaikan juga semoga bisa membantu karena itu juga kita berdasarkan pengalaman. Ya. Gitu. Ya, balik kita ya apa yang sudah kita pernah lakukan ya. Kita sampaikan kan itu. Jadi sesuai dengan topik yang hari ini ya, jangan sampai kita menyampaikan apa yang tidak kita lakukan. Itu juga perlu digarisbawahi. Jadi kan yang aku lihat juga ada banyak nih, ada Pak Koko, ada Pak Eko, ada Pak Budiman. Tolong nanti ketika mau menyampaikan sesuatu benar-benar, ini aku agak berencana dikit nggak apa ya, tapi masih topik kok, masih topik. Kalau ada di bimbing mah. Oh iya. Jadi itu benar-benar tolong sekali jalani dulu. Tidak perlu sempurna, tidak ada yang tahu sempurna, tapi tolong jalani dulu. Kenapa? Apa yang kamu sampaikan ketika tidak dijalani, itu tidak akan pernah menyentuh hati orang yang mendengarkan. Itu akan terlihat. Dan Allah juga akan meridhoi orang yang tadi yang memang udah udah ngejalani, udah sesuai dengan ayat Allah tadi. Terus kita sampaikan, kita juga udah ngikutin Allah lagi. Masa sih Allah nggak membantu kita dalam mau menyampaikan kebenaran? Nah, jadi insya Allah Allah bantu pasti untuk menyentuh tadi. Makanya kalau memang belum bisa menyampaikan yang yang pokok-pokok yang memang belum dijalani, udah sampaikan aja yang pernah dikerjakan, gitu aja. Jadi nggak usah muluk harus yang tinggi-tinggi kita nggak sampai atau tinggi-tinggi yang belum kita jalanin, nah gitu ya. Jadi tolong. Itu juga saya sering bilang sama suami, tapi ya alhamdulillah cara bicara tadi kita sebenarnya aku pengen tahu dari sisi kamu juga sih. Ketika aku mau menyampaikan itu apa perasaanmu gitu loh, maksudnya aku sih ya tahu, tapi kan mungkin kamu bisa menyampaikan juga sebenarnya harusnya bagaimana sih suami itu dalam kondisi mau jadi kita nih, aku nih udah berusaha deh sebagai istri, tapi sebenarnya harusnya tuh kamu sebagai manusia juga sebagai laki-laki harusnya bagaimana untuk nanti nih pasti istri akan menasihati aku, kamu harus bersiap seperti apa, kan banyak yang jamaah laki-laki juga nih, nggak perempuan doang. Oh ini ada Pak Harno, iya. Siap Harno, sehat Harno. Langka ini ada Pak Harno ini. Baik, jadi Bapak Ibu gampangnya gini, kalau saya sederhananya gini. Kan Allah tuh maha mengabulkan permintaan. Nah, ketika saya bilang, ya Allah, saya mau bahagia dunia akhirat, tunjukkan jalan yang lurus, bimbing saya, tolong saya, nasihati saya. Harusnya dikabulkan dong. Iya kan? Ketika dikabulkan, ternyata Allah itu goib. Jadi tidak mungkin dalam membimbing ada suara tiba-tiba dari langit. Betul. Tidak mungkin dalam menolong tiba-tiba dikasih tahu ada suara dari langit atau dari manapun tiba-tiba ada suara dari antara berantah, itu nggak mungkin. Artinya Allah membutuhkan perantara, aparat-aparatnya. Nah, dalam menentukan aparat kita tidak tahu. Makanya mindsetnya adalah siapapun yang ngomong dan itu baik harus didengerin. Karena saya sudah berdoa minta dibimbing, pasti datang bimbingannya dan saya tidak boleh milih lewat mana. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir ketika minta bimbingan nanti yang datang misalkan Ustadz Abdul Somad nasihatin Ibu, jangan, nggak akan datang-datang nanti. Kita siapa gitu kan? Misalkan ya Allah minta bimbingan, yang datang misalkan Quraisy Shihab, ya nggak mungkin, nggak akan datang. Kita siapa gitu? Mungkin kita Najwa Shihab. Iya, artinya ketika Allah menolong, Dia akan tolong lewat apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun. Iya.
Jadi akhirnya saya mulai standby. Ternyata yang paling memungkinkan dan paling cepat adalah lewat istri. Kenapa? Istri di sebelah saya terus. Iya. Seperti itu. Jadi yang ketika istri menasehati, yang saya lihat sudah bukan istri lagi, tetapi yang saya lihat adalah wajah-wajah Allah. Sesuai Al-Baqarah 115. Yeah. Kemanapun kamu menghadap, itu wajahnya Allah. Yeah. Jadi ketika lihat istri, yang lihat udah bukan Sabrina lagi, yang lihat Allah. Iya. Walaupun saat itu yang jelas yang ngomong Sabrina, otaknya apa yang otaknya Sabrina. Iya. Tapi wajah Allah akhirnya tak dengerin. Karena Allah pasti mengabulkan doa saya untuk dinasehati, dibimbing, ditolong, dan lain-lain. Iya. Jadi gitu, jangan memilih sarananya Allah. Allah paling tahu sarananya lewat apa. Betul. Kecuali Bapak Ibu berdoanya, saya mau dibimbing lewat Abdul Somad ya. Ya udah. Udah beda lagi ceritanya. Ya. Silahkan cari Abdul Somadnya, misal. Ini misal ya. Jadi berdoa tuh yang mudah-mudah aja. Jangan dibikin sulit sendiri. Iya. Itu makanya Allah bikin memberikan kita bacaan juga mudah, yang Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dibikin mudah aja, bahagia dunia akhirat. Yeah. Jangan kita bikin ribet sendiri. Mau mobil, tapi mau mobilnya misalkan Hummer, mau mobilnya Alphard. Jadi repot sendiri nanti. Gitu. Mungkin ada pertanyaan nih, Pak. Mungkin Pak Harno yang udah nyalain video, biasanya mau ngomong nih Pak Harno nih. Sebentar Pak Harno, udah bisa mute sendiri. Ya, mungkin Pak Harno. Harno, monggo Pak Harno. Ini udah ya? Udah. Dipencet udah nggak ngerti tuh. Pak Harno di unmute dulu Pak Harno. Atau Bapak Ibu mungkin ada mau bertanya terkait menyampaikan, saling nasihat menasehati. Nah, itu Pak Harno. Ya, belum ada. Belum ada. Seperti itu. Ya. Ini satu lagi nih Bapak Ibu, saya mau share bahwa sesuatu yang klise, sesuatu yang sangat biasa, sebenarnya penting. Misalkan kalau di perusahaan itu ada yang namanya visi misi. Perusahaan ini mau dibawa kemana, gitu ya. Nah, ternyata dalam berumah tangga juga harus ada visi misi. Kenapa? Karena itu bisa menjadi landasan. Itu bisa menjadi prinsip kita awal. Misalkan saya berbeda pendapat sama istri. Kembalikan lagi ke visi misi. Kita ini maunya ngapain sih dalam berkeluarga? Kita ini maunya ngapain sih dalam menjalani hidup? Ternyata sama, mau bahagia dunia dan akhirat. Orang bahagia dan dunia dan akhirat itu termasuk orang yang beruntung bukan? Berarti bukan orang yang rugi kan? Balik lagi ke ayat Al-Asyr, ternyata orang yang rugi yang tidak saling nasihat-menasihati. Jadi kalau mau bahagia dunia dan akhirat, ya udah nasihat menasihati. Jadi gitu, kembali ke visi misinya Bapak Ibu. Bapak Ibu coba ngobrol lah. Saya sering ngobrol sampai sekarang saya masih ngobrol. Kita mau kemana lagi, ngobrol terus. Karena dengan itu nanti kita bisa seirama, selaras lah gitu. Iya, betul. Halo Bu Munjiati, mungkin ada yang ingin, justru mungkin kita dapat nasihat nih dari Bu Munjiati nih. Bu Munjiati. Ya, assalamualaikum Mas Giri, Mbak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Nyenjang Sedoyo. Ini selama ini mengikuti kajian di RA itu kan hanya Pak Ustadz tok gitu. Jadi ini kok lain gitu, lain daripada yang lain dan langsung nembus gitu. Alhamdulillah. Iya karena biasanya masalah keluarga itu selalu yang menjadi permasalahan. Itu padahal sebetulnya biasanya hanya sepele masalah tadi ceritanya Mas Giri sama Mbak Sabrina, masalah anduk. Itu masalah sepele itu bisa jadi besar. Gitu. Jadi ini bagus sekali tema-tema seperti ini untuk kedepannya mungkin bisa lebih divariasikan lagi. Ini sangat betul-betul. Jadi tidak menjemukan gitu. Oh iya. Kalau ini kan suatu terobosan baru gitu. Ya. Dan langsung mengena itu ringan, gampang, terus
tepat sasaran. Oke. Ngaten, jadi biasanya dalam keluarga itu masalah sepele karena diakibatkan kurangnya komunikasi antara istri dan suami. Jadi karena kurang komunikasi biasanya timbul masalah-masalah baru gitu. Yeah. Jadi dengan adanya ini komunikasi masalah anduk, komunikasi masalah cuci piring, ini betul-betul iya. Iya, ini sangat bagus sekali. Merinding saya itu dengerin betul. Apa tuh namanya? Bagus sekali, Mbak, sama Mas. Itu dari saya. Terima kasih. Ya. Jadi apa yang saya lakukan itu sampai membuat Mas Giri itu benar-benar naruh handuk dan cuci piring. Itu itu betul. Itu butuh bulanan, tapi nggak apa-apa, memang itu. Sampai nyuciin bajumu juga sekarang. Iya. Iya itu betul kan. Piringnya dia, bajunya sekarang gantian Bu, rebutan jadinya Bu. Iya. Subhanallah, merinding saya tuh. Aduh, pasangan muda tapi apa tuh namanya ya? Semua ini bisa terjadi karena RA. Ilmunya gampang dan mudah dilakukan. Terima kasih Mbak Sabrina, Mas Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Bu, kita agak-agak ragu sebenarnya untuk membahas ini karena satu, kita baru umur jagung. Iya. Baru 4 tahun. Iya. Kedua, takut lancang nih Bu sebenarnya ngomong ini, tapi ya malah bagus. Memberi contoh itu malah bagus. Justru yang tua-tua mungkin malah tidak melakukan itu. Monggo. Ya Bu. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Jadi semoga Bapak Ibu yang lain justru bisa mengasih masukan nih. Kita mungkin nggak ada setengahnya, nggak ada 1/10-nya, nggak ada 1/4-nya usia perkawinan Bapak Ibu, tapi artinya yuk demi menciptakan keluarga yang lebih harmonis lagi, kita juga siap loh menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian. Iya. Gitu. Ada lagi mungkin Bin? Kalau Bin ketahuan aku ngobrol sama siapa. Nggak apa-apa. Kan kita mau menyampaikan hal yang baik, yang benar gitu. Ya, jadi pokoknya aku tahu stigmanya. Masa apa sih pikiran ibu-ibu terhadap sekarang posisi dulu mungkin aku selama masih muda belum menikah menasehati jamaah-jamaah gitu masih belum kebayang kenapa sih setakut itu untuk bicara. Misalkan suami salah, itu kenapa harus takut? Ternyata pas ketika sudah sah, kita memang menakutkan untuk bisa langsung bicara. Padahal itu benar. Tapi benar. Saya juga alhamdulillah ya bisa bicara. Misalnya ada pendamping ya. Jadi itu memang harus disampaikan. Misalkan misalnya tadi ada permasalahan yang real memang itu salah. Nah, itu jadi saya diberitahu bahwa kamu harus sampaikan. Pas saya mau sampaikan, kok nggak bisa? Ya karena posisinya, timingnya belum tepat. Akhirnya saya belajar bagaimana cara menyampaikan yang benar. Ya tadi, akhirnya muncullah teknik-teknik tadi. Jadi, akhirnya apa ya namanya? Tadi Mas Giri alhamdulillah memberikan ayat tersebut, jadi aku juga tersadarkan bahwa bener loh, kita itu emang bener-bener harus menyampaikan kebenaran. Itu ternyata wajib loh gitu. Jadi sekarang ibu-ibu jangan memposisikan hanya sebagai istri, tapi sebagai hamba Allah. Sebagai istri itu apa? Oh kita sebagai hamba Allah kita apa sih? Oh kita harus menyampaikan kebenaran. Oke, stop di situ. Sekarang sebagai istri, kita mau menyampaikan, tapi jangan sampai kita melebihi suami. Itu sebagai istri. Ya sudah, berarti kita posisikan dulu bagaimana cara menyampaikan yang enak. Jadi kita benar-benar harus sadar betul peran-peran kita itu apa. Peran-peran kita itu sebagai apa? Hamba Allah, istri, ibu, anak perempuan dari orang tua kita. Jadi ini pahami betul dan kita memang harus cerdas. Makanya cerdas itu penting sekali. Ya, cerdas itu benar-benar menyadari betul apa yang kita jalani. Ini peran ini benar-benar cerdas gitu. Jangan sampai ketika kita lagi jadi anak, misalnya aku lagi ngobrol sama bapak ibuku, emang bapak ibuku tidak pernah salah? Pasti pernah salah. Tapi menyampaikan kebenaran itu kan tadi wajib disampaikan. Tapi kita harus cari timing yang betul. Dan sebagai manusia, tidak mungkin bisa menemukan timingnya.
Ya, betul. Makanya harus minta tolong sama Allah, karena yang bisa mengubah suasana, timing, hati, itu hanya Allah. Jadi saya mendoakan dulu, misalkan saya sebelum ngobrol sama Bapak Ibuku nih, misalnya Bapak Ibuku lagi error deh, misalkan. Ya udah aku langsung, ya Allah, ini harus ada yang aku sampaikan, ya Allah. Tapi aku nggak bisa ngatur waktunya, nggak bisa ngatur moodnya, tolong ya Allah bentuk suasana itu gitu. Jadi aku menyampaikan ini, jika memang ini harus disampaikan, tolong. Jika tidak, tolong sampaikan lewat orang lain. Itu juga saya sering lakukan. Misalkan, saya udah berminggu-minggu mau ngasih tahu dia, tapi nggak pernah dikasih timing yang tepat. Apa yang saya lakukan? Nggak perlu lewat mulut saya. Saya doakan lagi, ya Allah, kalau memang harus Mas Giri tahu dari orang lain, silahkan bimbing dia lewat orang lain. Saya ikhlas. Akhirnya dia dinasihati orang lain, dan saya ikhlas. Nggak akan saya bela Mas Giri. Dalam hati malah, alhamdulillah. Atau malah pakai sakit, kayak kemarin tuh. Oh iya. Jadi saya mau dinasihatin sama Sabrina, tapi sayanya nggak menemukan mood yang, karena sibuk kerja ya. Jadi mood untuk ngobrol tuh kayak lagi nggak ada. Kalau ada waktu kosong pasti maunya tidur. Waktu kosong maunya istirahat. Akhirnya Allah menegurnya lewat sakit. Ketika sakit, nah Bapak Ibu ketika sakit biasanya kan nelongso lah. Ya Allah sakit. Akhirnya kalau ada yang nasihatin jadi mau denger nggak? Akhirnya ketika saya sakit, Sabrina langsung dapat tuh timingnya, langsung masuk. Itu karena ini. Waduh, akhirnya sudah minta maaf sama Allah, taubat bla 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 bla. Iya. Alhamdulillah udah enak lagi. Nih, begini Bu, realnya. Kan aku tahu kenapa aku harus ngasih tahu realnya. Karena ibu-ibu memahami betul bagaimana cara teknik menyampaikan saat itu. Namanya pasti ibu mikir, kok orang sakit malah dinasehati, apa ya nerima? Benar nggak Bu? Benar, pasti kan? Saya sudah paham. Nah, jadi ketika ada sesuatu yang harus disampaikan, pas posisi dia juga lagi sakit, kita tahu ini dia ditegur karena sesuatu ini. Anggaplah karena A, Mas Giri ini A, gitu ya. Nah, tapi Mas Giri sakit, otomatis apa yang harus kita lakukan sebagai istri? Ya, dia sakit. Apa yang sakit? Aku pusing. Oh, aku langsung, oh ya, aku pijetin ya. Kamu mau apa? Mau pijet? Oh, kamu teh panas nggak? Pakai GPU atau pakai apa gitu? Tahu ini ya, pakai. Oh, nggak perlu. Oh ya udah. Apalagi yang sakit? Perutnya sakit nggak? Ini sakit nggak? Jadi biar kita nggak terkesan mau tiba-tiba nasihatin, tidak. Jadi harus ada acting dikit Bu. Kalau perlu. Ya? Oh iya, itu namanya bermain peran. Saya bilang namanya bermain peran. Itu penting. Nah, kita tuh hidup tuh di dunia itu harus sadar betul kita bermain peran. Gitu loh. Jadi jangan lugu-lugu. Aku maunya main, enggak, kita tuh bermain peran. Posisi kita lagi di kamar jadi apa? Jadi istri, melayani dulu. Mas sakit ya, kepalanya sakit, perutnya sakit nggak? Oh, kamu ini nggak haus nggak? Jangan tak buatin minum dulu ya. Oh nggak perlu, langsung aja pijet. Oh ya pijet. Pas pijet, tahu nih posisi dia lagi nggak enak dan dia bisa kira-kira udah lemas banget gitu. Baru saya bilang, Mas, ini ada yang harus saya sampaikan. Tapi Mas Giri mau dengerin apa enggak? Boleh deh gitu kan. Oh iya, tapi bismillah dulu ya. Nah, kode lagi tuh. Nah, akhirnya bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung sampaikan, Mas Giri tahu nggak kalau orang sakit itu kira-kira Allah itu ada maksud nggak? Ada nggak? Ada, karena orang sakit itu kan Allah bermaksud untuk menggugurkan dosanya. Nah, artinya kalau sakit pasti ada dosa. Dosanya itu apa gitu. Berarti Mas kalau misalkan ini kita praktek ya. Aku praktek nasihatin kamu nih. Lagi praktek nih. Aku bilang, berarti Mas kalau misalkan emang begitu, Mas Giri mau tahu nggak salahnya Mas Giri itu di mana? Ya, waktu itu saya jawab iya. Saya tahu karena saya tahu udah apalagi yang pengajian era ini Bu ya. Sudah tahu kalau misalnya langsung dilaksanain pasti langsung ada manfaatnya kan. Jadi daripada saya sakitnya berkelanjutan, iya saya mau tahu apa-apa gitu. Nanti saya tinggal minta maaf. Kalau misalkan dia bilang nih itu karena Mas Giri udah ngaji ya. Mungkin ibu-ibu suaminya ada nggak ngaji. Lebih gampang. Gampang. Tapi nggak gampang ya Bu, Mas Giri itu tetap bulanan. Tahunan ya, tetap walaupun udah ngaji. 4 tahun. 4 tahun Bu, saya harus begitu dan Mas Giri begitu ke saya tuh 4 tahun. Oke. Kita adil lah ya. Nah, terus saya bilang sama Mas Giri, misalkan Mas Giri nggak mau, ya sudah, saya akan cuma bicara satu dan itu akan selesai. Oh, Mas Giri nggak mau tahu, ya sudah nggak apa-apa. Berarti kalau Mas Giri sakit terus, ya diterima. Dah, segitu. Saya nggak akan sehatin yang lainnya. Saya akan hanya berhenti di, ya udah kalau Mas Giri memang tidak mau tahu, berarti Mas Giri mau sakit terus. Karena Allah hanya ingin menegur sesuatu itu, dan inilah
apa sih namanya? Notifikasi, tapi notifikasi? Pemberitahuan Allah tuh ya lewat sakitnya ini. Jadi kalau Mas Giri memang mau sakit terus, ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau Mas Giri sakit, tolong diterima sakit. Udah, itu pesan saya. Saya akan berhenti di situ, Bu, kalau dia bilang enggak. Nah, biasanya kalau ibu-ibu tuh gini, pokoknya aku cuma ngasih tahu ini doang ya, aku nggak mau ngomong lagi. Terus mau keluar rumah, mau keluar kamar, bener lo ya, aku nggak ngomong lagi. Mau tutup itu, bener lo ya, itu malah bikin kesel, Bu. Itu sekali aja. Itu satu kalimat. Biasanya kan ibu-ibu tuh gitu kan, bener lo ya. Oh, saya enggak. Saya maaf. Kali aja, Bu. Karena suami itu. Nek. Kalau saya gini, terserah, diomongnya angel. Oh, gitu, Bu. Karena iya. Jangan seperti itu. Kenapa itu saya bilang jangan seperti itu? Kenapa? Karena ketika kita punya mindset bahwa suami kita susah dikasih tahu, dia akan dibuat sama Allah susah terus. Susah untuk ditahu. Jadi ibu harus sadar betul bahwa Mas Giri ini aslinya baik. Yang membuat dia tidak baik itu setan. Menutup di telinganya. Makanya saya doain lagi. Ketika hari itu tidak bisa bicara, saya akan mundur. Saya akan bilang, yaudah kalau gitu, silakan Mas Giri sakit terus. Rasakan sendiri, tapi tolong diterima. Diterima itu maksudnya sabar ya, Bu. Diterima. Nah, saya berhenti, saya terus pijetin. Dalam hati saya mendoakan, ya Allah, tolong singkirkan syaitan ya. Tolong ngaji. Jadi istilahnya, karena saya tahu betul, saya sedang bermain peran, dan Mas Giri sedang jadi peran itu, tapi diganggu setan. Jadi dia nggak dong-dong, atau tidak lagi nggak mood. Itu kan yang buat setan. Jadi saya tahu, yang saya singkirin setannya aja, bukan Mas Girinya. Mas Giri itu orang baik. Nah, aku bilang, semua orang baik. Iya, makanya aku bilang Mas Giri, ini ceritanya kalau contoh ini lagi contoh. Mas Giri orang baik. Udah, jadi ibu-ibu harus menyadari betul bahwa suami ibu orang baik. Karena manusia diciptakan itu pasti dari lahir baik, Bu, suci. Malah habis itu baru dia melakukan dosa segala macam ya, tapi tetap pada dasarnya baik. Jadi saya nggak langsung, tapi ketika karena kemarin memang sudah 4 tahun dah oke kita ya. Jadi ya masih langsung, oh iya apa. Nah gitu kan, baru saya sampaikan baik-baik, Bu. Tidak menggurui loh ya. Saya tadi pakai pertanyaan, nah kira-kira Mas kalau misalkan Allah mau ngasih tahu sesuatu, Mas mau tahu nggak kan gitu? Oh mau tahu, ya udah. Ternyata Mas Giri tuh gini loh, makanya Mas Giri jadi sakit. Kalau gitu gimana Mas? Ya oh iya ya. Akhirnya kan dia oh iya ya sendiri. Dia akan memakan makanannya sendiri. Sampai situ saya cukup. Peran saya cukup menyampaikan. Saya tidak pernah ingin Mas Giri berubah karena saya. Itu hindari pikiran itu. Karena saya itu tidak. Tapi karena saya sudah menyampaikan, selesai urusan saya itu udah urusan Mas Giri dengan Allah. Kalau nggak mau jalanin dosa-dosa Mas Giri. Saya cuma menyampaikan. Tapi kalau dia sakit lagi, saya akan bersabar dan akan menyampaikan lagi. Bersabar itu maksudnya menerima ya, Bu. Jangan pakai bersabar yang kayak, aduh aku sabar. Nggak begitu. Bukan. Itu bukan sabar. Yang sabar itu artinya menerima. Menerima kejadian bahwa, oh suami saya melakukan lagi, saya tinggal menyampaikan lagi. Itulah saya malah senang, saya berlomba-lomba menyampaikan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ini pun kalau yang ini kita udah diskusi, artinya kita akan menyampaikan sesuatu yang benar-benar kita alami. Iya. Mungkin seperti aib, tetapi justru ini contoh yang baik, gitu kan. Kita pun nunggu 4 tahun untuk bisa menyampaikan ini, karena kita harus menjalani dulu. Iya. Gitu. Mungkin Bapak Ibu punya tips lain, kita siap dengerin loh Bapak Ibu. Atau ada pertanyaan. Silakan. Iya, mau pertanyaan di sini atau di luar konteks nggak apa-apa lah ya. Di luar konteks boleh lah. Mumpung ada Sabrinanya. Iya itu bagus tuh Mbak Sabrina. Lanjut terus. Bagus itu. Masukannya Mbak Sabrina bagus. Kalau saya daripada ribut-ribut, ya wes tak kalahi we. Kayak itu. Sukanya suami kan baju suka channel-channelnya, maksud saya tuh kalau pakai nggak dipakai lagi ya udah kasih kotoran, nggak di channel-channel kayak banyak kan akhirnya kan buat nyamuk. Akhirnya daripada ribut ya wes lah tak tandangi dewi tak. Tapi kadang tak ambil dicari kok di mana tak kakek laki-laki kok enggak ada. Alah cemantel kok. Nah, daripada dia geget tak tinggal lu. berarti ya, belum sabar ya saya. Jadi banyak saya kalahin gitu aja. Tapi alhamdulillah ini masukannya Mbak Sabrina. Saya coba terapkan.
Ya cuma permasalahan suami saya kan belum ikut ngaji RA, belum tahu ilmunya itu 7 IPH walaupun saya menyampaikan ilmu-ilmu yang sudah saya tahu. Tapi ya itu masih mungkin belum terbuka ya artinya. Sampai-sampai kalau saya ngaji itu tak lalu speaker besar gitu, biar dia ikut mendengarkan. Perjuangan itu bisa tahunan loh Bu. Iya. Gitu ya. Sama ini saya sekedar contoh ya. Ini sekarang saya yang gantian. Contoh ini sebelah saya nih Bu. Iya. Ini kan anaknya Pak Guru Bu. Apa iya ketika anaknya Pak Guru lantas langsung bisa praktek 7 IPH? Enggak. Umur berapa Sabrina bisa praktek bener-bener pakai hati melaksanakan 7 IPH? Monggo dijawab. 24 tahun. 24. Kemarin sudah ngomong Mbak Sabrina, 24 tahun. Yang artinya ketika dia 24 tahun baru ngejalanin, kita bisa lihat betapa sabarnya guru kita ya Bu. Iya. 24 tahun. Nah, artinya jadi Ibu jangan patah semangat ketika ingin bahagia dunia dan akhirat bersama suaminya. Jangan patah semangat. Iya. Karena pertolongan Allah itu hanya Allah yang tahu. Tugas kita ternyata cuma sabar dan berusaha. Seperti itu. Jadi jangan sampai wis lah itu jangan. Tidak boleh. Tetap dalam doanya disebut namanya, Al-Fatihahnya dibaca gitu. Nanti kena ayat yang tadi. Yang mana tuh? Yang tidak ada rasa ingin menyampaikan itu aja udah salah. Iya, kan? ya Yasin itu juga tadi. Kalau Ibu udah tidak melaksanakan wajiban. Walaupun sebenarnya gini loh, Bu. Saya garis bawahin ya. Keinginan kita niat menyampaikan aja itu udah Allah hitung gitu. Jadi ketika itu tidak sampai terjadi, berarti memang Allah tidak mengizinkan kita untuk menyampaikan. Tapi jangan sampai niat kita hilang. Gitu loh. Paham ya Bu ya? Jadi kita jangan karena memang Allah juga ya menyampaikan bahwa kita harus terus menyampaikan kebenaran gitu. Jadi tapi jangan sampai kita menabrak tadi dengan kondisi yang tidak tepat, dengan tidak bijaksana. Jangan seperti itu. Itu nggak efisien, nggak akan pernah didengar dan tidak akan pernah dijalani sama orang. Sekarang saya ya pelan-pelan apa istilahnya menyampaikan, akhirnya ya kita berdua pun akhirnya baru bisa jalan 4 tahun ya, pelan-pelan bener emang terus menyampaikan, ingin menyampaikannya itu terus ada gitu loh, jangan sampai hilang dan jangan sampai menyerah. Kalau menyerah ya mau gimana, jadi iya bisa tadi jadi orang yang rugi ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ada mungkin pertanyaan lagi sebelum, kalau nggak ada mungkin kita tutup ya. Monggo Mas Budiman nih yang mau lewat dari negeri Sakura, Pos-Pos. Assalamualaikum. Salam. Halo aja. Jangan. Sabina. Saya lagi ngaji berdua. Semangat, Mas. Gimana kabarnya di sana? Mbak Bina. Alhamdulillah. Ya, lagi liburan dulu bentar. Cuti dulu Mas Giri, Mas Giri jadi host. Pokoknya saya memberi keringanan kepada Mas Budiman. Izin aja buka BRA Jakarta, jadi Mas Budiman nggak perlu. Biar bisa istirahat hari Sabtu jam 10. Insyaallah. Ini nanti malam tugas lagi Mas Giri. Gantiin Oke. Siap. Lanjut. Iya. Assalamualaikum. Ya, makasih Mas Bud. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sekedar say hello, silaturahmi, memberi masukan sama saya juga. Yang lewat YouTube juga boleh. Yang lewat YouTube boleh nih. Ini kita bacain dulu deh nih, ada komentar ada chat dari Pak Irwan Krisbianto. Alhamdulillah Mas buat yang belum berani menyampaikan. Alhamdulillah. Iya balik. Jadi memang harus dalam sadar diri kita memang harus menyampaikan karena sesuai ayat tadi harus menyampaikan, tapi tolong gunakan sifat-sifat Rasul lainnya seperti cerdas ya. Cerdik ya sih? Cerdas, amanah, jujur, benar. Karena kalau cuma sekedar cerdas, pejabat-pejabat kita banyak yang cerdas. Iya. Gitu. Bos orang-orang di luar sana tuh banyak Bu yang S3 2 kali 3 kali itu banyak. Gitu. Mungkin Bu Sari itu kelihatannya di-unmute, mau nanya Bu Sari. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang banget tadi dengar cerita
Mas Giri dengan Mbak Sabrina. Alhamdulillahnya kan kalau orang tua Mbak Sabrina dengan Mas Giri kan memang orang RH ya. Nah, RH. Oh ya. Ya. Maksud saya itu, saya kan punya juga saudara gitu ya. Iya. Saudara dari Sumatera gitu kan. Mereka berdua itu sama-sama keras gitu loh. Yeah. Dan latar belakang agamanya juga kurang gitu. Yeah. Dari orang tuanya gitu. Jadi tiap hari bertengkar, ngomong suka emosi gitu ya. Yeah. Kayaknya nggak ada keharmonisan gitu. Yeah. Terus saya bingung mau masuknya dari mana gitu ya. Terus kedua gini, kalau laki-laki itu kadang-kadang saya lihat kalau udah watak itu sulit berubahnya ya. Tapi insya Allah kalau menurut Ustadz Giri dengan Mbak Sabrina gimana? Insya Allah bisa berubah ya. Kalau udah bertahun-tahun kan mereka sekarang udah usianya udah rada tua ya. Iya. Siap. Terus kira-kira kita yang orang lain ini cara masuknya gimana ya? Jadi seolah-olah kita nggak mencampuri urusan orang, tapi kita mengajak mereka kebaikan. Yeah. Kan kasihannya sudah tua kok nggak menikmati mawadah warahmah gitu. Iya, betul. Itu aja, makasih. Iya, makasih Bu Sari, ini mantep nih pertanyaannya nih. Iya. Ini ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Iya. Yang pertama ada si suami istri yang bertengkar terus. Iya. Nggak ngaji RA tuh. Iya. Itu bagianmu. Oh ya. Bagianku adalah kalau misalnya laki-laki biasanya sudah watak nih, ya kan? Iya, oke. Pemarah segala macam, apa yang nggak, Pak, kayaknya nggak bisa berubah ya gitu. Iya. Itu ternyata bisa, Bu. Karena kenapa saya bilang bisa? Saya saksi hidupnya. Saya pelaku hidup, saksi hidup. Jadi sebelum saya ngaji di RA, Bu, mungkin yang kenal saya lama itu, saya tuh gondrongnya sampai dada, Bu, sampai sini. Saya gondrong sampai sini nih. Saya seniman, baju robek-robek, sholat. Bisa dibilang nggak pernah waktu itu 2 tahun nggak sholat, segala macam. Kalau ngomong kasar, dikit-dikit mukul orang, itu Sabrina tahu tuh. Tapi nyatanya ada momen nah Allah ini ada ayatnya di Bu, saya nggak siapkan, jadi saya cuma bisa cerita, nanti kita coba cari bersama. Ternyata Allah itu mengingatkan manusia selama 1 atau 2 kali dalam setahun. Saya masih ingat kayaknya nih. Alhamdulillah tiba-tiba ingat. Saya share ya Bu ya. Ternyata orang yang menutup diri sekalipun, yang non-muslim sekalipun, pasti diingatkan sama Allah. Iya. Kamu tuh salah loh. Nah ini ayat, share screen dulu ya. Ini juga saya sebenarnya udah sering share. Jadi Allah itu mengingatkan manusia untuk berubah. Jadi jangan kita sebagai manusia jangan berpikiran untuk ya udahlah, emang udah watak nggak mungkin berubah. Allah aja ngingetin terus loh Bu. Iya betul. Nah ini 9126. Dan tidaklah mereka memerhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali. Maksudnya itu diingatkan. Ya, seperti saya sakit itu kan diingetin Bu. Bentuknya ujian. Jadi setiap tahun minimal diuji sekali atau 2 kali. Namun mereka tidak juga bertobat dan tidak juga mengambil pelajaran. Alhamdulillahnya saat itu saya ternyata dapat pelajarannya. Akhirnya saya tobat, cukur rambut, ganti baju, apa segala macam. Sekarang seperti ini, masih proses. Iya. Saya masih selama setahun tuh nyari, mungkin tiap hari lah. Apa sih pelajaran hari ini? Kalau ini kan sesedikit-sedikitnya setahun itu 2 kali. Iya. Jadi kalau dibilang apakah bisa berubah, jelas bisa. Kenapa? Karena Allah sudah mengingatkan. Logikanya, ngapain Allah mengingatkan sesuatu yang tidak bisa berubah? Betul. Kalaupun tidak bisa berubah, berarti Allah tidak maha kuasa. Betul. Hambanya sendiri kok nggak bisa diubah? Pasti bisa dong. Iya. Gitu. Jadi jawaban untuk watak segala macam bisa berubah. Iya. Nggak usah khawatir, toh juga Allah selalu ngingetin. Iya. Tinggal kita bantu berdoa, semoga yang diingetin mudah menerimanya dan mempelajarinya. Itu jawaban yang pertama, Bu. Iya. Semoga bisa dipahami. Yang kedua, Mbak Sabrina, gimana nih yang 2 orang tidak ngaji RA, cekcok terus? Ya, jadi Ibu kan tahu betul bahwa cekcok terus juga bukan hal yang baik, ya kan? Nah, terus kita yang lihat juga kok ini nggak harmonis gitu ya.
Berarti kan dari diri kita sendiri ingin menyampaikan, ini loh kalau kamu, anggaplah kalau ngaji di sini atau menjalankan ilmu ini, kamu insya Allah harmonis gitu ya. Nah itu kan suatu hal yang memang benar. Maksudnya benar tuh, ya Allah pengen itu juga sampai ke pasangan suami istri ini gitu. Sehingga ketika ibu memang kondisinya buat masuk aja sulit, misalkan mereka bukan tipe orang yang bisa menerima. Tapi kalau misalkan mereka bisa menerima, ya langsung aja ibu bisa ngomong. Tapi ya dengan kondisi yang enak ya Bu. Tapi kalau memang ibu tidak bisa ngomong, jangan sekali-kali ibu langsung ngomong. Karena tidak akan didengar. Karena mereka tidak mau mendengar. Jadi lakukan dulu apa yang saya sampaikan. Bahwa apa yang mau saya sampaikan ini ilmu Allah. Kalau saya sampaikan, Allah kan nanti senang tuh. Ya kan? Tolong bantu saya, tolong kalau bisa menyampaikan ke itu. Karena saya menyampaikan ilmumu ya Allah. Jadi tolong buat mereka, kondisikan mereka itu bisa menerima gitu. Jadi minta dulu sama Allah. Baru nanti ketika ibu yang akan mengetahui betul orang ini tiba-tiba kok kayaknya bisa saya kasih tahu ya. Ibu kasih tahu. Dan tolong kasih taunya dengan penuh kasih sayang. Karena yang mau kita sampaikan tuh demi kebaikan dia. Bukan gontok-gontokan ya. Jadi ya hanya menyampaikan aja. Yang mengubahnya tetap Allah lagi. Gitu loh. Tapi sebelumnya ketika dikasih kondisi itu, tolong ibu bersyukur dulu. Karena ibu ketika ibu menyadari betul ini momen dikasih sama Allah, pas lihat, loh ini kayak saatnya nih, ya alhamdulillah, terima kasih, ini saatnya. Saya akan bicara Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bicara dulu untuk diri sendiri, Bismillahirrahmanirrahim. Baru ibu ngomong ke saudara ibu dua itu, misalkan mau istrinya dulu apa suami dulu. Ibu bilang, nak saya mau ngasih tahu sesuatu, tapi kamu, kita baca doa dulu ya sebentar ya, gitu. Baca doa apa? Ya Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Dah, ketika kalian udah bicara, baru ini loh nak, kamu apa hidup itu begini. Nah jadi baru sampaikan pelan-pelan, ngalir aja. Karena yang mau disampaikan tuh penuh kasih sayang juga. Insya Allah kan nggak pakai apa ya? Kita ada tujuannya harus berubah kan enggak? Hanya menyampaikan. Balik lagi, hanya menyampaikan. Gitu. Semoga bisa menjawab Ibu Sari ya. Ya, insya Allah nanti saya praktekkan. Alhamdulillah, makasih banyak. Insya Allah yang kami sampaikan ini tidak berat ya Bu Ibu, Bapak coba benar nggak berat atau tidak? Itu aja saya pertanyaannya. Karena apa yang kita udah sampaikan dan Bapak Ibu dengar, tolong dijalani. Karena kita balik lagi kita ngaji praktek dan kita apa ya namanya berusaha kita bisanya memang membuat sesuatu teknik yang mudah dijalanin gitu loh. Jadi tolong komentarnya ini mungkin di chat atau di YouTube bisa kasih respon apakah ini mudah dijalani atau tidak. Karena balik lagi kita tidak harus merubah ya, menyampaikan gitu. Tapi kalau belum bisa tadi yang saya sampaikan, tolong berdoa dulu. Gitu. Jadi coba itu mudah apa sulit dah gitu. Siapa yang mungkin mewakili Bu Arum atau gimana coba? Insya Allah, insya Allah mudah, Mbak. Insya Allah kita harus niat. Ketika mudah, tanpa emosi mau nggak Ibu menjalani? Iya, mau nggak Ibu menjalani? Kan mudah nih, mau nggak menjalani? Insya Allah mau. Tetap saya coba. Bismillah. Betul. Kenapa harus dicoba? Coba Bu, saya mau tahu dulu. Biar Ibu mindset-nya sama nih, sama apa yang kita tadi udah sampaikan. Kenapa Ibu harus mencoba? Karena memang harus dijalani. Harus jalani dan menyampaikan. Nah, karena Allah sudah memerintahkan kita menyampaikan. Ibu mau nggak mau harus menyampaikan. Dan Ibu akhirnya mau nggak mau harus menjalani. Betul? Iya. Oke. Ya. Dan itu tidak sulit toh, Bu? Insya Allah. Nah, mau dicoba. Sekarang Ibu mau berdoa juga udah jalanin toh? Nah, iya. Tolong. Jadi setelahnya ini tutup pengajian selesai, tolong langsung berdoa untuk menggugurkan apa yang sudah didengarkan dalam pengajian. Pengajiannya ridho Allah, mau pengajian dari tadi ustadz-ustadz yang lain, tolong setiap mendengarkan pengajian itu esensinya dijalankan, bukan hanya dari ridho Allah, tapi yang lain. Jika memang Ibu dan Bapak sekalian habis mendengarkan ustadz lain berbicara, dan Ibu tidak ada kepemahaman,
tolong tanyakan kembali ke ustadz tersebut bagaimana realnya saya bisa menjalankan itu. Jadi ibu bertanggung jawab atas apa yang ibu dengar juga. Karena ibu, ibu dan bapak ini pengen benar-benar menjalankan apa yang disampaikan orang tersebut toh. Jadi tolong kita jadi manusia juga dari hamba Allah, tolong juga bisa bertanggung jawab atas apa yang udah kita cari lah gitu ya, udah kita dengar, kita cari gitu. Jadi dijalanin, jangan sampai kena ya rencana setan. Udah dapetin aja ilmu yang banyak, benar, biar kamu cerdas, ya, tapi nggak kamu jalani. Itu yang setan. Jadi tolong Iya. Itu ya. Iya, makasih Mbak Sabrina pencerahannya. Terima kasih banyak Bu sudah mengikuti sampai akhir. Iya. Saya dan Sabrina mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata, mungkin terlalu semangat, mungkin akhirnya nyakiti hati. Iya. Kita tidak bermaksud, yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya dan Putri gitu. Dimaafin ya Bapak Ibu ya. Dimaafin Pak Giri dan Mbak Sabrina. Saya juga sama jamaah lainnya mewakili memohon maaf pada kata-kata juga yang tadi yang kurang pas. Ya, kalau gitu kita pamit ya Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Pamit ya Bu. Mari-mari. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo? Halo, halo? Halo? Oh, udah live. Udah semua apa gimana? Kok mati? Halo?